Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo anak kelas 3 yang pintar. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Ibu Tiara Lutfi. Ibu merupakan mahasiswa P3K dari UPI Kampus Purwakarta yang akan menemani kalian belajar pendidikan lingkungan hidup. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Anak-anak, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini yaitu dengan menyimak teks, siswa mengetahui manfaat menanam tumbuhan serta dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dengan tepat. Anak-anak, sebelum kita belajar, yuk simak dulu ya videonya. Amira berkunjung ke rumah Sali dan Saliha. Dia gembira bisa menikmati keindahan halaman rumah tersebut. Sali Saliha tersenyum senang. Tanaman membuat halaman rumah mereka menjadi indah. Sali dan Halid sedang bersantai seusai lelah bermain sepeda. Keduanya merasa nyaman duduk berteduh di bawah pohon yang rindang. Alhamdulillah, ada pohon yang melindungi mereka dari panas matahari. Sali bertanya pada ibu jenis sayur. Lalu, ibu menjelaskan kalau sayur tersebut adalah sayur bayam. Sali lalu berkata pada ibu, kalau Sali ingin rajin makan sayur agar badan Sali kuat dan sehat. Yeay, akhirnya Sali dan ibu sampai rumah. Sejuk sekali ya udara di sekitar rumah. Alhamdulillah, kalau kita merawat tanaman di sekitar kita, maka udara yang kita hirup akan jadi bersih dan segar loh. Sali dan ayah berbelanja buah di kios buah dekat rumah. Sali kegirangan dan ingin membeli semua buah yang berwarna-warni tersebut. Sali sayang tanaman karena menghasilkan buah-buahan segar dan membuat tubuh jadi bugar. Sali sedang sakit batuk. Lalu, ibu memberikan minuman hangat yang dicampur dengan tanaman kencur. Sali lalu dengan cepat meneguk minuman buatan ibu tersebut. Tanaman kencur bisa meredakan batuk serta membuat badan lebih sehat. Sali asik menggambar dan mewarnai bunga. Lalu Sali bertanya pada ibu, apakah mewarnai bunga harus menggunakan warna merah? Lalu ibu menjelaskan, kalau Allah menciptakan beraneka ragam warna bunga. Jadi, Sali boleh mewarnainya dengan warna-warna yang indah. Ibu bercerita pada Sali kalau dia menyukai bunga lavender. Selain indah dipandang mata karena berwarna ungu, lavender juga wanginya harum dan bisa melindungi kita dari gigitan nyamuk. Ibu mengajak Sali berbelanja ke pasar. Lalu Sali bertanya, kulit ketupat terbuat dari apa, Bu? Ibu menjelaskan kalau bungkus ketupat tersebut terbuat dari daun kelapa. Selain airnya bisa diminum, daging kelapa juga sangat nikmat. Sali membantu ayah menyiram tanaman. Tanamannya harus disiram secara rutin ya, biar sehat dan terlihat segar. Sali sayang tanaman, karena tanaman juga ciptaan Allah. Wah, bagus ya videonya. Coba anak-anak, ibu mau tanya dulu nih, siapa yang pernah menanam? Coba. Wah, pinter. Hampir semua sudah pernah menanam ya. Kira-kira nih, mengapa ya tumbuhan sangat penting bagi kehidupan kita?
Ada yang tahu? Wah, pintar. Karena tumbuhan itu bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan ya. Coba, apakah kalian tahu manfaat menanam? Wah, pinter-pinter ya anak kelas 3. Coba anak-anak, kalian harus tahu nih, setiap satu pohon bisa menghilangkan 1,7 kg polutan setiap tahunnya loh. Wah, keren banget ya. Nah, pohon adalah tanaman besar yang bisa menangkap debu dan menyerap polutan di udara. Pohon juga melakukan proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Dengan begitu, kalian akan mendapatkan udara yang lebih bersih dan juga segar. Nah, siapa sih yang gak mau punya udara segar? Pasti enak banget ya. Nah, saat memasuki musim panas, pohon akan memberikan efek baik karena kemampuannya menangkal sinar matahari. Pohon yang besar juga bisa menangkal suara bising dari luar loh, sehingga lingkungan rumah ini jadi lebih tenang. Nah, akar pohon yang besar akan membantu menyerap banyak air hujan. Dengan begitu, kalian tidak perlu takut kebanjiran saat hujan sangat deras. Nah, Ibu kasih tahu nih tips agar tanaman tumbuh subur. Yang pertama, kalian harus memilih tanah dengan tepat. Pilihlah tanah yang berkualitas bagus dan berikan pupuk pada tanaman. Yang kedua, kita harus memilih tanaman juga nih. Pilihlah tanaman yang mudah dirawat. Sesuaikan dengan tanaman yang dipilih dengan lingkungan rumah ya. Yang ketiga yaitu menyiram tanaman. Siramlah tanaman setiap hari atau tergantung jenis tanaman. Yang keempat yaitu memberikan pupuk. Berilah pupuk secara teratur agar tanaman tumbuh subur dan berumur panjang. Ada baiknya pupuk ini pupuk yang organik ya, sehingga bagus untuk menutrisi tanah. 5 yaitu memangkas tanaman. Nah, dipangkas jika daun atau bunga dari tanaman itu sudah tua. Kenapa ya harus dipotong? Karena itu akan memicu pertumbuhan tunas yang baru pada batangnya. Dan yang terakhir itu mengganti pot. Mengganti pot dilakukan ketika tanaman sudah tumbuh semakin tinggi dan besar. Anak-anak, tadi kita udah nonton videonya ya. Coba, tadi kalau kalian ingat-ingat, di pekarangan rumahnya itu ada pohon apa ya? Betul, ada pohon mangga. Nah, siapa nih yang di sini tahu cara merawat tanaman mangga? Wah, belum pada tahu? Nggak apa-apa. Yuk kita belajar dulu. Perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buahnya ini bermacam-macam loh. Ada yang agak bulat, oval, dan lonjong. Nah, anak-anak, buah mangga ini memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Nah, warna kulit mangga bisa berubah loh jadi hijau kekuningan sampai oranye jika sudah matang. Nah, pohon mangga sering ditanam di perkarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah karena banyak orang yang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pemumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Nah, penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Selanjutnya, saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembubunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Nah, selanjutnya ada pemupukan. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Selanjutnya yaitu ada pengendalian hama. Pengendalian hama dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida ini hanya dilakukan saat hama dan serangga ini menyerang tanaman. Udah tahu belum nih, hama itu apa? Betul, hama adalah hewan kecil ya. Dia ini walaupun kecil-kecil, hobinya mengganggu tumbuhan loh. Wah, bahaya banget ya. Anak-anak, siapa nih yang penasaran sama bentuk hamanya? Nih, Ibu kasih tahu ya. Nih, ada
hama lalat buah. Kemudian ada codot atau kelelawar ya. Kemudian ada kepik buah dan tungau. Nah, kalau kalian melihat hewan ini di tumbuhan kalian, langsung saja kita semprotkan pestisida dan insektisida. Nah, anak-anak, pemateriannya sudah selesai. Yuk, supaya kalian makin paham, kita berlatih. Silakan kerjakan, nanti kita akan bahas bersama ya. Sudah? Wah, keren. Yuk, langsung saja kita bahas. Yang pertama, sebutkan manfaat menanam pohon. Coba apa saja ya manfaat menanam pohon? Nah, apa saja ya manfaat menanam pohon? Yang pertama, ada mampu menghilangkan polutan. Wah, keren banget. Kemudian ada menghilangkan oksigen. Yang ketiga itu ada menangkal sinar matahari. Yang keempat, menangkal suara bising dari luar. Yang kelima, menyerap banyak air hujan. Wah, anak-anak, banyak banget ya manfaat menanam pohon. Jangan lupa ya, kita harus menanam pohon. Oke, selanjutnya, mengapa tumbuhan sangat penting bagi kehidupan kita? Jelaskan 3 manfaat tumbuhan bagi hewan dan manusia. Coba apa ya manfaat tumbuhan bagi hewan dan manusia? Ada yang tahu? Wah, iya betul. Manfaat tumbuhan yaitu dapat menghasilkan oksigen. Oksigen pasti kita perlu banget ya. Selanjutnya bisa dijadikan pangan bagi manusia dan juga hewan. Dan juga sebagai tempat tinggalnya hewan. Wah, pinter-pinter ya anak kelas 3. Oke, selanjutnya. Apa ya hama itu? Tadi kita udah bahas loh hama itu apa. Ada yang tahu? Betul, hama adalah hewan kecil yang merusak tanaman dan buah. Pintar. Nah, anak-anak, soal selanjutnya nih. Bagaimana cara merawat tumbuhan yang baik dan benar? Ada yang tahu? Wah, iya betul. Dengan cara menyiram tanaman dan memberikan pupuk organik serta menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Wah, pada pinter-pinter ya anak kelas 3. Oke, selanjutnya, apa yang kamu rasakan ketika melihat banyak pohon yang ditebang secara liar? Wah, apa nih yang kalian rasain? Karena semakin sedikit pohonnya, dan kalau pohon makin sedikit, berarti kita makin kurang oksigen. Bayangin kalau misalnya pohon ini nggak ada di dunia, apa yang terjadi ya? Pasti dunia ini pasti panas banget dan kita bakal kekurangan oksigen. Nah, maka dari itu, jagalah lingkunganmu. Mari menanam pohon. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam perkataan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.